Foodies, kita bahas yuk salah satu kudapan wajib saat lebaran. Tak lain dan tak bukan, kue kering. Assalamualaikum Foodies, yang namanya lebaran atau Idul Fitri itu kayaknya nggak afdol kalau nggak ada yang namanya sajian kue kering. Nah, Makan Receh punya sesuatu yang spesial nih untuk disajikan. Yuk langsung kita intip. Begitu masuk ke ruangan mungil ini, selain pemandangan para pekerja yang sibuk menyiapkan bahan-bahan pembuatan kue, kita juga akan disambuti sama aroma harum banget dari aroma kue. Wih, kebayangnya Foodies, aroma harumnya kayak gimana? Bikin ngiler nih. Nah, ini yang sudah dicetak-cetak, bentuknya bulat-bulat, nanti ditempelin kacang di bagian tengahnya. Di sini disusun di loyangnya nih Foodies. Yes, ini dia pusat pembuatan kue kering lebaran rumahan di kawasan Kuitang Senen, Jakarta Pusat. Sejak tahun 98, ada 20 karyawan bekerja yang memenuhi pesanan kue lebaran setiap harinya. Dari mulai kue salju, lidah kucing, kastengel, kue kacang, dan juga nastar dikerjakan secara beramai-ramai setiap tahun menjelang Idul Fitri, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Eits, yang buat di sini bukan sedikit ya, per hari 100 kg tepung dan 2 peti kayu telur dibuat jadi adonan aneka kue. Widih, itu sih kebayang pegel ya Foodies. Yaudah, so pasti pegel dong, soalnya semua tahapan proses pembuatan kue masih menggunakan cara manual Foodies. Gak percaya? Nih, kita cek yuk cara bikin kue kacang yang sedang disiapkan. Campuran tepung terigu dan kacang tanah yang sudah diulek kasar diaduk menjadi adonan. Setelah semua bahannya tercampur rata, tinggal dibawa ke bagian pencetakan. Nah Foodies, ini adalah adonan kue kacang yang sudah dicetak. Jadi memang dilebarkan seperti ini, dibentuk bulat-bulat, tinggal kalau kata mbaknya diserok katanya. Diserok, disodok? Disodok. Masing-masing jenis kue punya bentuk masing-masing yang jadi ciri khas juga Foodies. Kue kacang di sini dibentuk bulat-bulat dengan bolong di bagian tengahnya. Mirip donat mini ya. Kelihatannya sih simpel dan juga mudah, tapi ini beneran nggak gampang loh Foodies. Nggak percaya? Nih. Yah, tuh kan dihancur. Memang ini butuh kesabaran banget Foodies. Jadi adonannya tuh emang lembut banget tuh. Tuh kan, gampang-gampang susah ya. Adonan mudah retak bisa karena cara mengangkat yang salah saat akan dipisahkan. Tapi bisa juga dikarenakan komposisi margarin dan juga telur yang menjadi bahan pengikat adonannya yang kurang pas. Bagian adonan kue kacang yang bagus dan bulat langsung diletakkan satu persatu ke dalam loyang besar. Disusun agar berjauhan dengan baris-baris jumlah yang sama. Pak, ini kuning telur aja atau campur putih telur? Kuning campur. Campur ya Pak? Oh tuh, Bapak yang udah berlama-lama aja nggak bisa ini cepet-cepet ya Pak ya, hancur. Hasilnya kayak gini Foodies. Tuh. Lihat deh Foodies. Kuas yang dipakai ini untuk mengoles adonannya besar banget ya. Nggak aneh sih, yang dibuat di sini kan jumlahnya puluhan loyang aneka kue yang harus selesai dalam waktu cepat. Nah, biar efektif ya pakai kuasnya yang gede ya. Tapi harus sedikit hati-hati nih, soalnya kalau terlalu kencang bisa bikin adonannya hancur Foodies. Ya Allah Bu, begini Bu seharian. Ngantuk deh. Aksen tambahan kacang tanah oven selain untuk memberi tanda sebagai kue kacang, ini juga dimaksudkan membuat rasa crunchy dari kue jadi lebih terasa. Nah, kalau semuanya sudah ditempelin kacang, balik lagi diberi olesan kocokan telur. Kemudian baru masuk tahap pemanggangan di oven. Nah, boleh Pak. Foodies, ini jadi sama Bapak
adonan tepung kacang, kue kacangnya itu nggak satu kali masuk ya Pak, diputer-puter ya Pak. Karena posisi apinya itu mungkin ada di sebelah sini, ada yang di sebelah sini, jadi supaya matangnya merata. Wih, oven panggangnya besar banget ya foodies. Ini sih butuh tenaga banget nih buat berdiri di depannya. Oven panjang ini bisa muat 4 loyang di setiap barisnya foodies. Dengan sumber panas dari gas, sesekali Pak Amir yang bertugas menjaga oven harus mengecek tingkat kematangan kue agar merata. Walaupun proses pemanggangan kue membutuhkan kesabaran dan juga ketelatenan, mencium aroma adonan matang menjadi kenikmatan tersendiri loh foodies. Nah ini dia kue kacang yang sudah matang foodies. Tuh warnanya sudah berubah jadi coklat cantik ya. Terus aksen kacangnya di bagian atas juga jadi kelihatan. Nah nanti ini setelah matang akan di packing ke kaleng-kaleng besar seperti ini foodies. Loh, ini kan kaleng yang biasanya buat kerupuk ya? Kok malah buat kue sih? Nah, di Pusaka Kuitang ini, kue dibuat dalam jumlah besar ya foodies. Nantinya kue-kue ini akan dikirim ke toko-toko kue yang menjual kue lebaran secara kiloan. Tapi foodies, walaupun kuenya dibuat dalam jumlah yang banyak, soal rasa nggak diragukan nih. Harga 1 kg kuenya juga sangat murah meriah, mulai dari 50 sampai 75 ribu aja foodies. Alhamdulillah foodiesnya makan receh. Yang saya bilang ini dia kejutannya. Kalau yang namanya dimakan receh pasti nggak biasa.